Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali, diberikan kehidupan yang baik oleh Allah, diberikan kesehatan sehingga bisa sekolah lagi, belajar bersama mapel bahasa Indonesia. Semoga apa yang kita pelajari hari ini membuahkan nilai yang baik, memberikan prestasi, berkah, manfaat, dan kesuksesan tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Amin. Baik anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita awali dengan berdoa bersama dalam hati. Berdoa disilakan. Selesai? Baik anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai materi baru, yaitu tentang satu jenis karya sastra, yaitu karya sastra puisi. Di antara anak-anak, ada yang bisa menyampaikan pendapatnya, apa itu definisi puisi? Baiklah, untuk membantu anak-anak menyimpulkan atau menafsirkan apa itu definisi dari sebuah puisi, Ibu akan membacakan satu teks yang nantinya Ibu minta agar anak-anak menentukan apakah teks yang anak-anak dengarkan dari pembacaan yang disampaikan oleh Ibu merupakan sebuah karya sastra puisi atau bukan. Silakan disimak. Gempa bumi. Bumi bergoyang, tanah bergetar. Rumah-rumah roboh. Orang-orang berlarian. Gempa bumi. Bila datang harus waspada. Bila ada harus siaga. Larilah keluar rumah. Gempa bumi tak dapat dihindari. Berdoalah kepada Tuhan agar engkau dilindungi. Sudah bisa menyimpulkan? Di antara anak-anak sekalian, ada yang tahu apakah teks tersebut merupakan puisi? Iya, teks tersebut adalah satu genre karya sastra bernama puisi. Sedangkan apa definisi dari puisi itu sendiri? Definisi dari puisi adalah satu bentuk karya sastra yang mengungkapkan pikiran dan perasaan seorang penyair secara imajinatif dan berasal dari daya khayal penyair itu sendiri yang disampaikan kepada pembacanya, agar apa yang diwakilkan dalam puisinya itu apa yang dirasakan penyair sampai kepada pembaca. Baiklah, ke poin selanjutnya. Apa tujuan dari sebuah puisi? Tujuan dari sebuah puisi adalah digunakan untuk menyampaikan perasaan pengarang kepada pembaca dengan bahasa yang lebih indah, karena di dalamnya mengandung estetika yang terdiri dari rasa, gaya bahasa atau majas, dan pilihan kata yang mengandung keindahan. Kemudian silahkan dicermati, diamati, disimak apakah teks yang selanjutnya Ibu bacakan ini merupakan salah satu contoh puisi juga atau bukan, dengan tema yang sama yaitu gempa bumi. Silahkan disimak baik-baik. Gempa bumi. Belakangan ini gempa bumi menjadi buah bibir di kalangan masyarakat. Gempa selalu saja menimbulkan kerugian, baik material ataupun korban jiwa. Dari sini, anak-anak bisa membedakan antara teks yang pertama tadi Ibu bacakan dan teks kedua. Apakah semuanya puisi? Iya, di antara keduanya itu tadi, teks yang kedua bukan merupakan sebuah karya sastra puisi, tetapi disebut dengan teks eksplanasi karena di dalamnya bukan menyampaikan suatu perasaan ataupun imajinasi tentang
gambaran gempa bumi, tapi merupakan penjelasan dari suatu kejadian alam gempa bumi secara ilmu pengetahuan, bagaimana prosesnya, bagaimana penjelasannya, seperti itu. Jadi teks pertama merupakan puisi, sedangkan perbedaannya dengan teks kedua bukan merupakan karya sastra puisi, tetapi merupakan sebuah teks eksplanasi yang menjelaskan mengapa dan bagaimana proses gempa bumi bisa terjadi. Baik, untuk selanjutnya kita ke konsep yang kedua, yaitu anak-anak bisa mempraktikkan penulisan sebuah puisi. Sebelumnya, anak-anak bisa menjawab pertanyaan ibu untuk mengukur sejauh mana pemahaman mengenai apa materi puisi, pengertiannya, karakternya, unsurnya, seperti itu. Silakan ditulis pertanyaan yang pertama. 1. Apa yang dimaksud dengan karya sastra puisi? 2. Jelaskan fungsi puisi dalam kehidupan sehari-hari. 3. Jelaskan apa yang terjadi jika kamu sama sekali tidak mengenal keindahan puisi dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, bagaimana perbedaan antara orang yang sudah mampu menyajikan sebuah puisi dalam kehidupan dengan orang yang belum mampu menyajikan sebuah puisi dalam kehidupan sehari-hari. Baik, secara garis besar ibu bantu di sini. Kita kembali lagi ke definisi puisi. Adalah sebuah karya sastra yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penyair secara imajinatif kepada pembacanya dengan menonjolkan unsur keindahan bahasa menggunakan gaya bahasa atau majas. Kemudian, fungsi dari puisi itu sendiri adalah seni menyampaikan gagasan atau menyampaikan suatu komunikasi menjadi lebih indah dengan estetika, keindahan, dan perasaan yang mendalam. Kemudian, pasti ada perbedaan antara orang yang memahami sebuah karya sastra puisi dan orang yang sama sekali tidak mengenal puisi. Orang yang lebih mengenal puisi pasti akan lebih bisa menyampaikan gagasannya dengan indah, dengan mengena, agar orang lain bisa lebih merasakan apa yang dia rasakan atau penyair rasakan dalam menuangkan sebuah gagasan mengenai sesuatu hal, menyampaikan sesuatu lebih mengena, seperti itu. Kemudian sekarang silahkan anak-anak siapkan satu lembar kertas dan kita akan menuju ke penerapan menulis atau menciptakan karya sastra puisi. Sekarang anak-anak bisa mempraktikkan, mengaplikasikan pemahaman anak-anak tentang puisi, yaitu dengan silahkan membuat minimal 2 bait puisi bertema orang tua anak-anak sekalian. Di sini orang tua bisa saja ayah, boleh ibu, silahkan disajikan menjadi sebuah karya sastra puisi. Apa yang anak-anak rasakan, apa yang anak-anak ingin ucapkan kepada ayah atau ibu, bisa anak-anak tuangkan menjadi bahasa yang lebih indah, yaitu bahasa yang dirangkai bisa menjadi sebuah karya sastra puisi. Silahkan anak-anak terapkan dengan penciptaan minimal 2 bait puisi. Baik, jika sudah, kumpulkan. Di sini yang ingin ibu tanyakan adalah apa yang kalian rasakan setelah menulis puisi bertema orang tua kalian. Iya, ada yang ingin berterima kasih kepada orang tuanya, ada yang menggambarkan betapa kuatnya orang tuanya, betapa banyak jasa orang tua yang tidak bisa kita balas. Oke, itu adalah gambaran umum mengenai puisi bertema orang tua. Karena pasti banyak imajinasi kita bila kita membahas mengenai tema kedua orang tua kita. Baik anak-anak,
dari penerapan yang kita laksanakan bersama tadi, bisa kita simpulkan di sini bahwa puisi itu karya sastra yang indah yang disampaikan penyair kepada pembacanya. Kemudian jika kita menulisnya ada beberapa hal unsur yang harus kita perhatikan, yaitu struktur lahirnya. Yang pertama adalah pemilihan kata atau diksi, kemudian pencitraan atau pengimajinasian yang kita pakai di dalamnya, bagaimana kita ikut merasakan sedih atau bahagia, bisa kita mendengarkan, bisa kita seperti ikut melihat, seperti itu namanya pencitraan. Kemudian majas itu yang pasti ada, atau gaya bahasa yang membuat bahasanya menjadi lebih mengena, lebih halus, lebih menyentuh, seperti itu. Kemudian di pertemuan selanjutnya kita nanti akan mengaplikasikan praktik pembacaan sebuah puisi, membaca sebuah karya sastra puisi. Yang harus anak-anak perhatikan di sini adalah unsur-unsurnya, bisa anak-anak bedakan mengenai tema, rasa, nada, dan amanat. Tema itu pasti gambaran garis besar yang kita bahas dalam puisi. Kemudian saat menyajikannya, membacakannya, kita harus menampilkan rasa, yaitu misalkan bisa puisinya sedih, jadi kita tampilkan dengan ekspresi, mimik muka, gestur yang sedih juga, agar kita lebih dapat rasa yang ada dalam puisi itu. Kemudian ketepatan nada ini juga penting. Karakteristik penilaian dalam pembacaan sebuah puisi adalah ketepatan nadanya, kapan kita harus membacanya naik, kapan kita harus membacanya rendah. Kemudian penjedaan, kapan kita harus berhenti, temponya harus seperti apa, cepat atau lambat. Kemudian yang terakhir di sini benang merahnya dari sebuah keberhasilan puisi adalah amanat. Jika pendengar bisa mengapresiasi apa yang kita amanatkan saat kita membaca atau menulis puisi, berarti itu merupakan indikator bahwa puisi yang kita sajikan adalah karya sastra yang berhasil. Demikian yang dapat Ibu sampaikan. Semoga materinya dapat dipahami dengan baik, dan kita lanjut ke pertemuan berikutnya dalam topik pembelajaran yang berbeda, yaitu di pertemuan berikutnya kita akan belajar membaca puisi. Dan untuk pengenalan awal hari ini Ibu rasa cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Silahkan melanjutkan pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.